Ya, tapi kalau besar ya berbahaya. Demikian juga AC. AC kalau kecil juga nggak berbahaya, tapi kalau besar ya berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini kita akan bahas tentang tegangan AC dan DC. Ada sebuah pertanyaan, apakah tegangan DC nyetrum atau tidak? Jadi selama ini yang kita tahu bahwa tegangan DC itu seolah-olah hanya baterai, kemudian aki misalnya, yang tegangannya sebenarnya hanya paling tinggi mungkin sekitar 12 volt. Sehingga kalau kemudian kita pegang itu tegangan, katakanlah tegangan baterai ini kita pegang, maka seolah-olah tidak nyetrum. Bahkan jangankan tegangan DC yang hanya 12 volt atau 1,5 volt atau 4,5 volt atau 6 volt, tegangan AC pun kalau rendah, katakanlah hanya 12 volt, 24 volt, 30 volt, itu juga nggak nyetrum sebenarnya. Nah ini ada trafo, ini ada trafo. Trafo ini bagian sekundernya, ini primernya di sini. Bagian primer tegangannya kita berikan input nanti di stop kontak ini 220 volt. Nanti di sini tegangan sekundernya itu ada sekitar 12 volt, 18 volt, kemudian 32 dan juga 25 volt. Ini nanti tegangan ini juga sebenarnya nggak nyetrum. Karena apa? Karena ada satu peraturan dalam peraturan umum instalasi listrik itu bahwa tegangan aman bagi manusia itu di bawah 50 volt. Jadi tegangan aman bagi manusia itu 50 volt, baik itu tegangan DC maupun tegangan AC. Artinya bahwa tegangan 50 volt itu tidak begitu pengaruh terhadap manusia. Tetapi tegangan di atas 50 itu tentu saja berbahaya bagi manusia. Nah, selama ini kita megang tegangan AC maupun DC itu menggunakan tangan kita yang cenderung kasar. Ini tangan kita ini biasanya kasar, ngapalen begitu sehingga kurang peka. Tapi kalau kita menyentuhnya dengan bagian-bagian yang peka seperti ini, di punggung-punggung tangan ini bagian peka, itu tentu tegangan kecil pun sudah terasa. Jangankan 12 volt, 1,5 volt DC saja kalau kita rasakan dengan lidah kita itu juga terasa nyetrum dengan lidah kita, karena itu bagian yang peka. Tapi kalau dengan tangan kita ini, maka nggak akan terasa. Jadi permasalahannya bukan pada tegangan DC atau AC, tapi permasalahannya adalah pada besarnya tegangan AC atau DC. Jadi tegangan DC pun kalau besar tentu aja nyetrum. Tegangan AC pun kalau kecil ya nggak nyetrum. Nah ini kita contohkan tegangan AC. Kita praktekkan bahwa tegangan AC kalau kecil juga tidak nyetrum. Ini kita hubungkan ke sumber AC ini. Nah, ini sudah bertegangan AC. Nah, ini sebagai bukti bahwa ini bertegangan. Kita coba dengan ini LED. Nah itu nyala LED-nya. Tuh nyala LED-nya. Nah itu LED-nya nyala. Berarti ini bertegangan. Ini trafonya ini. Ini trafonya. Nah kemudian sekarang ini bagian sini. Ini kita pegang. Ini nggak nyetrum. Ini padahal tegangan 12 volt, ini 18 volt, ini 18 volt, ini 12 volt, ini 12 volt. Ini yang bawah nih, ini 32 volt, ini 25 volt. Nggak terasa dengan tangan kita, karena apa? Karena tegangan di bawah 50 tadi adalah tegangan yang aman bagi manusia. Tapi kalau tegangannya di atas 50 volt, ya bahaya. Kalau kita pegang di bagian AC-nya di sini, yang 220 ya berbahaya. DC pun kalau tegangannya di atas 50 volt tadi saya katakan ya berbahaya. Di Jakarta itu ya untuk LRT dan MRT itu tegangannya di atas 1500 volt. Itu DC ya berbahaya.
karena tegangannya tegangan tinggi. Jadi intinya adalah bukan masalah AC atau DC itu berbahaya, tapi besarnya tegangan itu. Jadi DC kalau kecil tidak berbahaya, tapi kalau besar ya berbahaya. Demikian juga AC. AC kalau kecil juga nggak berbahaya, tapi kalau besar ya berbahaya. Demikian tadi penjelasan singkat tentang listrik DC maupun AC, apakah berbahaya atau tidak. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tadi menjadi jelas. Tonton terus videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.